Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, keluarga besar PLN yang sedang berulang tahun yang ke-71. Nampaknya sudah tua-tua semua. Di depan saya ada air minum. Lalu kemudian karena saya haus, dengan spontan lalu saya ambil. Lalu kemudian saya minum pakai tangan kiri. Maka biasanya anak-anak kita yang baru saja belajar dari pagi menegur, Papa, Ayah, gak boleh minum tangan kiri. Kenapa? Karena tadi Ustadz ngomong di kelas, iza syariba ahadukum, kalau kamu minum, falyashrab biyaminih, minumlah pakai tangan kanan. Wa idza akala ahadukum, kalau kamu makan, falyakul biyaminih, makanlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan, yakulu bishimalih, makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bishimalih, dan minum pun pakai tangan kiri. Anak-anak kita ingat, tapi kita tak ingat karena sudah terlalu lama kita tinggalkan pelajaran itu. Artinya apa? Dalam makan dan minum Islam mengatur kita. Tiba-tiba tutupnya dibuka, lalu kemudian terbang lalat. Lalat terbang masuk ke dalam. Sampai lalat yang masuk ke tempat air minum itu pun diatur oleh Islam. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkanlah. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, karena sesungguhnya salah satu sayapnya mengandung bakteri, wal ukhra shifaan, sedangkan sayap satu lagi mengandung penawar obat. Lalat masuk ke dalam pun diatur oleh Islam. Kemudian setelah dia minum kopi, mati. Kebetulan yang diminumnya kopi Mirna. Maka setelah dia mati, hartanya pun diatur oleh Islam. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kalau istrimu mati karena minum kopi, maka kamu dapat setengah. Ibu yang pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, bekerja, punya tabungan 1 miliar, meninggal, maka bapak mendapat setengah, 500 juta bulan. Jadi jangan terlalu sayang harta itu. Fa in kana lahunna waladun, tapi kalau ada anak, falakumur rubu', suami dapat 1/4, 250 juta. Setelah itu dikuburkan, maka cara menguburkannya pun diatur oleh Islam. Karena orang kaya, dia mau pakai jas, pakai dasi, tak boleh. Karena lama bekerja, 71 tahun di PLN, mau pakai seragam PLN, tak boleh. Dia harus pakai kain putih yang tidak dijahit, disobek dari ujung, kerak, digulung, macam dodol. Dia mesti ikut aturan itu. Bangun tadi pagi dia buka mata, Islam mengajarkan dia, Bismika Allahumma ahya wa amut. Malam tadi waktu mau menutup, dan ketika terbuka, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mau masuk kamar mandi, kaki mana duluan dilangkahkan? Kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hidangan di meja makan sudah siap, diatur dalam Islam. Bismillah. Ada yang panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang pendek, Samillah. Ya ghulam, wahai anak, Samillah, sebut nama Allah, Bismillah. Jadi cukup pendek aja. Iya, itulah lapar betul. Artinya apa? Total hidup itu diatur dalam Islam. Dari langkah tapak kaki sampai tutup mata, sampai kedip mata, sampai buka mata, dari sampai cara makan kiri atau kanan, cara pandang, sampai lalat masuk ke tempat air minum, diatur dalam Islam. Inilah yang disebut dengan
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Bahasa Arabnya kafah, bahasa Jawanya kabeh. Secara kabeh, total, keseluruhan. Nah, ada sekelompok orang menganggap Islam itu hanya sepotong, parsial. Kelompok itu disebut dengan sekuler. Aliran pemikirannya ditambahkan isme di ujung, sekularisme. Isme itu orang kita. Kalau orang barat ujungnya mati, sekularisme. Sekularisme diambil dari bahasa Perancis seculum, artinya membagi. Masalah saya mau pakai pakaian apa, agama jangan ngatur saya. Masalah saya mau cara pilih pemimpin saya pakai cara apa, agama nggak perlu ngatur saya. Agama cukup mengatur hubungan saya secara personal dengan Tuhan. Masalah saya mau makan berdiri pakai tangan kanan, itu bukan urusan agama. Agama cukup mengatur saya bagaimana saya berdoa kepada Tuhan. Maka orang yang berkeyakinan seperti ini, dia disebut orang sekuler. Keyakinannya itu disebut dengan sekularisme. Bahasa kitanya sekularisme. Makanya jangan heran di kota-kota besar, mampir ke masjid pakai rok pendek, pakai baju pendek. Kok mampir ke masjid? Apakah dia cuma numpang buang air kecil? Ternyata tidak. Begitu selesai keluar kamar mandi, wajahnya basah, tangannya basah, rambutnya bekas wudhu, dia buka tas kecil, ada mukena di dalam, kain tipis. Dia pakai mukena, dia sholat. Selesai sholat, dia masukkan lagi, dia gulung, berangkat lagi. Masalah saya pakai rok apa, Tuhan tak perlu ngurus. Masalah saya kerja riba, makan haram, Tuhan tak perlu ngurus. Tuhan cukup ngurus saya kontak person pribadi. Saya sudah buat kuburan, namanya kuburan Tuhan. Letaknya di dalam tempat bernama masjid. Lalu saya jenguk Tuhan itu 5 kali sehari. Subuh saya sapa dia, "Hi, good morning my God, how are you, fine?" Nanti zuhur saya kunjungi lagi dia, asar saya lihat lagi dia, maghrib saya lihat, isya saya lihat. Selesai. Masalah saya mau berzina, Tuhan tidak perlu ngurus saya. Memisahkan diri dengan Tuhan, dengan agama. Agama tidak perlu mengintervensi saya. Ekonomi saya mau sekuler, liberal, mau pakai kapitalis, sosialis, mau komunis, itu urusan saya. Jangan urus-urus saya. Maka negara pun tidak mementingkan agama. Nah, aliran seperti ini, petang ini kita sedang mengukur, apakah saya ini, jangan-jangan selama ini tanpa kita sadari kita sudah sekuler. Dan sekuler itu adanya di dalam, tidak tampak, tampil di luar. Apakah orang kalau sudah pakai koko, pakai peci, lalu dia tidak sekuler? Banyak sekali orang pemikirannya sekuler, tapi penampilannya kafah, utuh, isi kepalanya sekuler. Karena sekuler itu bukan pakaian, tapi pemahaman. Maka kalau bapak ibu memahami Islam itu mengatur secara total cara nikah, cara makan, cara mati, cara akikah, cara bisnis, ekonomi, Ipo Lexos Budhankam, ideologi, politik, sosial, pertahanan, ekonomi, keamanan, semuanya cara Islam, barulah kita selamat dari sekuler. Jadi kalau hari ini orang masih makan riba, kamu masih makan riba, yang penting kan kita banyak-banyak sedekah. Masih sekuler. Karena sekuler itu masih dia kesampingkan, parsial, tidak utuh. Memangnya Ustaz Somad itu Islamnya sudah kafah, menuju kafah. Subuh tadi salat, ritualnya sudah Islam. Bisnis jual beli sudah Islamkah kita? Ya, sama-sama ridho Pak Ustaz, dia ridho, saya ridho. Saya beli aqua ini 330 ml dengan harga 2.500 tunai.
Apakah begitu menunjukkan keridhaan hati saya menjual barang saya dengan pembeli mengambil uangnya? Dua cara. Pertama dengan ijab dan qabul, yang kedua dengan mu'atah. Saya beli barang, saya ambil uang. Jadi tidak selamanya pakai ijab qabul. Dan saya seumur umur belum pernah beli aqua pakai ijab qabul. Aku beli aqua ini, merek ini, bergatus tunai. Tapi ketika saya pergi ke Pasir Pangarayan, saya lihat ada duku di tepi jalan, bagus, mampir 2 kilo. Begitu masuk plastik, kaca mau ditutup. Jual ya, katanya. Oh, dia mau ngajak saya akad. Saya buka lagi, beli. Ya ada ijab qabul. Saudara kita di kampung masih ijab qabul. Dia tidak mau dalam urusan jual belinya, dia sekuler. Nah, dalam politik, apakah kita sudah politik? Politik asli dalam Islam mengangkat pemimpin syura, musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Orang beriman bermusyawarah. Sekarang kita tidak mengenal musyawarah, kita mengenal coblos. Jangan lupa 15 Februari coblos nomor 2. Maka saya sekarang tak berani ceramah. Yang kedua, jadi foto orang dirubahnya gambar coblos nomor 2. Artinya apa? Kita menuju syariah, menuju Islam kafah. Kalau kita masih berpemahaman sepotong, 3 kali saja saya Islam Pak Ustaz, 3 stasiun Islam, lain daripada itu tidak Islam. Kapan kamu berislam? Pertama, lahir. Tadi sebelum kemari saya acara kelahiran anak sahabat, akikah. Akikahnya Islam. Yang kedua, nikah di Masjid An-Nur. Yang ketiga, mati. Ustaz Somad kalau sudah diundang 3 kemungkinan kalau keluar rumah. Pertama, akikah. Kedua, nikah. Ketiga, mati. Ulang tahun sekali-sekali. 71 tahun PLN. Terang terus terang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kalau ada di antara kita masih berpemahaman Islam itu mengatur saya hanya 3 kali saja, saat saya lahir, saat saya nikah, saat saya mati, maka dia tanpa sengaja, suka tak suka, mau tak mau, dia sedang sekuler. Masalah anak saya pakai baju you can see, celana pendek, tak perlu dia atur. Tapi zaman Nabi dulu pakai jilbab. Zaman dulu jangan disamakan sama sekarang. Ya nggak bisa lah. Zaman dulu mereka kan naik onta, sekarang kita naik Toyota. Masa mau disamakan yang dulu? Tapi kamu masih sholat, sholat relevan. Puasa, puasa masih sesuai. Haji saya masih mau. Tapi masalah istri saya pakai jilbab nggak pakai jilbab, jangan diurus-urus. Itu hubungan personal saya dengan Tuhan aja. Malah nanti saya khawatirnya kamu lebih kejam daripada Tuhan. Tuhan gak sekejam kamu. Tapi Allah sudah bilang kamu harus nutup kepala. Ini ayatnya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul, katakan, li azwajika, istrimu, wa banatika, anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung, pakai jilbab, pakaian nutup aurat. Jelas nih ayatnya. Siapa yang menurunkan ayat? Allah. Tidak ada yang paling mengerti suatu teks kecuali dia yang memiliki teks itu. Hancur sudah. Habis. Tanpa kita sadari, kita sedang terjebak dalam sebuah pemahaman yang disebut dengan sekuler. Makanya kalau ada orang itu sekuler, dia itu sekuler bukan berarti kafir. Mustafa Kemal Atatürk yang menggulingkan Kesultanan Turki Utsmani, Ottoman, dinasti Ottoman, 500 tahun Turki menguasai dunia. Nenek moyangnya Erdogan, yang berakhir dengan sultan terakhir, Sultan Abdul Hamid, yang digulingkan tahun 1924. Sejak itu berubahlah dari kesultanan menjadi presiden Republik Turki. Presiden pertama Mustafa Kemal Atatürk. Dia sekuler. Contoh sekuler pertama yang paling berhasil Turki. Bahwa masjid ada,
Iya. Bahwa Islam tetap ada, iya. Tapi untuk intervensi masalah ekonomi, masalah politik, masalah, jangan. Islam hanya untuk hubungan rumah tangga. Pengadilan Islam ada. Yang diurusnya apa? Tolak, nikah, cerai, warisan. Adapun masalah yang lain, jangan bawa-bawa Islam. Ini dari mana pemikiran sekuler ini datang? Dari masa Renaissance, abad ke-15 Masehi. Karena waktu itu orang Eropa sudah muak dengan kelakuan paus. Ada orang berdosa, buat dosa. Lalu gimana cara pengampunannya? Duduk di kursi pengampunan dosa. Ada kain tipis lalu mengaku, oh Pak Pendeta, ya, aku sudah banyak dosa. Tenanglah wahai anakku. Kau tinggal tanda tangan saja surat pengampunan dosa. Nanti Tuhan mengampuni. Iya. Masa iya? Tergantung wakafmu berapa. Kalau banyak, cepat selesainya. Akhirnya orang-orang Eropa yang sudah mulai cerdas ini, mereka tidak mau dibodoh-bodohi. Maka mereka melawan kekuasaan paus. Maka agama mereka jatuhkan dan raja-raja menjadi tidak berkuasa. Dulu Spanyol dikuasai Juan Carlos. Juan Carlos jatuh, dikuasai oleh Perdana Menteri. Ratu Elizabeth jatuh, dikuasai Prime Minister, Perdana Menteri. Ratu Beatrix dari Belanda jatuh, dikuasai oleh Perdana Menteri. Kekuasaan politik jatuh, kekuasaan agama jatuh. Dalam Islam tidak ada kekuasaan agama. Ustadz tidak punya kekuasaan. Dalam Islam kekuasaan dipegang oleh sultan yang diangkat berdasarkan musyawarah, seperti Abu Bakar Siddiq diangkat berdasarkan musyawarah di suatu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan the holy man, manusia suci. Tak ada. Dalam Islam tak ada manusia suci. Saya dengan bapak status kita sama. Saya berdosa, bapak berdosa. Tapi tempat mereka ada holy man, biku, biksu, pastor, suci, bersih, tak berdosa. Dalam Islam yang suci hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi mungkin salah. Setelah sahabat tabi'in mungkin salah. Tabi'in mungkin salah. Imam-imam mazhab mungkin. Tidak ada orang kebal hukum dalam Islam. Jadi apa yang ada di Eropa abad pertengahan mau dibawa ke Islam mental, tidak sesuai, tidak cocok sama sekali. Maka pertama ini kita sedang merenung. Saya ini jangan-jangan selama ini rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi sebetulnya otak saya sekuler. Pertama ini, kalau memang ada pikiran-pikiran kita model begitu, lepaskanlah, berusahalah untuk berislam secara total. Tapi mengakui saya sudah total. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu klaim diri kamu suci. Tak boleh. Saat saya melihat bapak, saya merasa diri saya rendah. Kenapa? Bapak itu kerjanya di PLN, basicnya umum, tapi sholat berjamaahnya tak tinggal. Sedangkan aku, kalau aku ustadz, sholat berjamaah tak tinggal, biasa, lumrah, wajar. Saat saya lihat bapak lebih tua dari saya, bapak usianya lebih tua, amal dia lebih banyak, aku belum tentu usiaku sampai seumur dia. Saat saya melihat yang lebih muda, engkau masih muda, 25, 26, tapi engkau sudah beribadah banyak, aku sudah tua, dosaku banyak. Melihat orang kafir, ente kafir, tapi kalau Allah kasih hidayah, ente bisa masuk Islam. Dan kalau kau masuk Islam, kau ulang catatan amal, putih, bersih, 0. Di dunia ini yang diulang dari 0, 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari 0 ya Pak. Lain daripada itu kotor, banyak silap, banyak salah. Maka kalau kita selama ini masih berpikiran sekuler, kita robah. Mari kita belajar. Ada masalah pernikahan, fikih munakahat. Ada masalah jual beli, barter, gadai menggadai, pinjam meminjam, fikih muamalat. Ada namanya mengatur, kalau saya mati istri saya dapat berapa, mak saya dapat berapa, anak saya laki-laki berapa, anak perempuan berapa, fikih mawaris.
Ada masalah mengangkat pemimpin, fikih siasah daulah. Ada bagaimana memerangi musuh, fikih jihad. Selama ini orang mengkaji satu fikih saja, sholat. Sholat, itu pun tak selesai. Pak Ustadz, gimana sholat ini yang benar? Semuanya benar. Bismillahnya sir apa jahar? Dari dulu sampai sekarang Bismillah sir sama jahar. Kunut subuh, itu saja yang dipermasalah. Padahal banyak masalah-masalah lain. Gadai menggadai, jual beli, riba, mudarabah, muzara'ah. Ini semua adalah kajian Islam. Dah selesai satu. Yang mau kita kaji ini 3. Pertama sekuler, yang kedua pluralisme, yang ketiga sepilis. Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Saya bagi dalam satu kajian 20 menit. Makanya dari tadi saya 6 jam. Habis sudah 20 menit. Masalah sekuler. Sekarang pluralisme. Bukan burung. Pluralisme diambil dari kata singular and plural. Saya person sendiri, singular. Tapi ketika kita bersama disebut dengan plural. Bahwa bapak orang Jawa, saya orang Melayu, ibu orang Minangkabau bisa hidup bersama, itu bukan pluralisme. Itu disebut dengan pluralistik. Pluralistik, orang yang berbeda bisa hidup bersama. Pluralistik. Pluralisme itu apa? Membenarkan keyakinan orang lain bahwa dia tidak salah sama sekali. Ini pluralisme. Beda, beti itu beda-beda tipis antara pluralistik dengan pluralisme. Orang yang pluralisme, dia mengatakan semua benar. Kamu mau menyembah monyet, silakan. Mau menyembah Ganesha, dewa gajah, silakan. Mau menyembah kebo putih, kebo yang warna putih albino, diambil tahinya, dioles ke muka, ngalap barokah, silakan. Semuanya benar. Semuanya benar. Ini disebut dengan pluralisme. Tidak ada orang yang salah. Ini berbeda dengan pluralistik. Saya punya tetangga, namanya Pak Panjaitan. Setiap pagi dia membaca Alkitab di depan rumah. Apakah saya bertetangga dengan dia berhubungan baik? Kalau hari Natal dia kasih saya kue kongguan. Dulu waktu masih kecil saya makan kue itu, karena kue itu dibungkus, tidak bercampur dengan babi, bersih. Dia kasih minuman kaleng. Hubungan kami baik. Hubungan baik itu disebut dengan pluralistik. Dia tak pernah mengusik saya tak pernah mengusik dia. Tapi ketika saya mengatakan Pak Panjaitan masuk surga, kita sama-sama masuk surga nanti. Surga itu isinya ramai. Ada orang Kristen, ada orang Konghucu, ada kejawen. Masalah. Keyakinan Anda sedang bermasalah. Anda sedang kena penyakit bernama pluralisme. Membenarkan keyakinan orang lain. Ini bermasalah. Nabi Muhammad itu kan pluralisme, Pak Ustaz. Nabi Muhammad bukan pluralisme. Nabi Muhammad itu pluralistik. Dia bisa hidup bersama di Madinah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada orang Kristen, ada orang musyrik. Tapi keyakinan mereka tidak dia benarkan. Maka dia tulis surat, yang menulis sekretarisnya dikirim kepada Raja Romawi bernama Heraklius. Aslim, ente masuk Islam, taslam, kau akan selamat. Wa illa, kalau ente tidak mau masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin, semua dosa orang Eropa ente yang nanggung. Jadi Nabi ngajak orang masuk Islam, meluruskan akidah orang. Laqad, ayat Quran jelas, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Siapa yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Trinitas, kafirlah dia. Islam tidak membenarkan keyakinan orang, tapi Islam tidak mengajar untuk menyembelih orang lain yang berbeda keyakinan dengan Anda. Nah, ini mesti dibedakan, karena sekarang umat Islam ini terbagi 2.
Eka dan Eki. Eka ekstrim kanan, Eki ekstrim kiri. Ekstrim kanan, siapa saja yang berbeda keyakinan dengan engkau, halal darahnya, pancung kepalanya, ledakkan kedutaannya, ambil istrinya. Ini ekstrim kanan. Yang satu lagi ekstrim kiri. Siapapun yang berbeda keyakinan denganmu, dia benar akan masuk surga. Semua yang dia makan, kau boleh makan. Akhirnya cap gome ikut, gongsi facai ikut, jingle bell ikut, Merry Christmas and Happy New Year ikut. Acara dekat dari sini, belok kiri kanan, langsung Tesalonika B1 B2 ikut. Loh, ente tadi saya lihat mobilnya parkir di situ. Iya. Kenapa? Diajak teman. Itu kan kata Ustaz Somad haram. Aku kuahnya aja sedikit. Maka Islam itu garisnya jelas. Ketika dia tidak mengusirmu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau si manung kalit ong taikim iba gade bagus oka, siapapun dia agamanya berbeda, dia tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, dia tidak memerangimu. Dua, tidak memerangimu, tidak mengusirmu, maka kau balas dia dengan dua. Antabarruhum, kau boleh buat baik sama dia. Wa tuqsitu ilaihim, kau boleh bersikap adil. Lihat lembutnya Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang pluralistik. Ingat, ujungnya beda. Gimana kami membedakannya Pak Ustaz? Mudah aja. Yang baik-baik pluralistik. Ingat aja, stick, bistik. Pluralistik bisa hidup bersama. Orang jangankan beda agama, beda suku saja. Kalau fanatisme buta, orang tak bisa bersama. Ma, ini ada yang mau minang aku, ma. Dari suku apa? Suku Batak, ma. Aku tak mau punya menantu Batak, kata si orang Jawa. Kenapa? Terlalu jatuh derajat kita. Masa dari emas langsung jadi tulang. Fanatik suku namanya. Saya mau menjelaskan bahwa yang menjadi pemicu konflik itu bukan hanya sekedar agama. Jadi kalau ada orang mengatakan agama ini menjadi perpecahan, suku pun kalau orang terlalu fanatik dia tak bisa dekat. Sama-sama Islam, sama-sama satu masjid, tapi kalau tidak memahami dia bisa konflik. Konflik multi etnis suku. Kita Pekanbaru penduduk 1.200.000. 3 suku terbesar. Pertama Minangkabau, kedua Jawa, ketiga Melayu. Namanya Bumi Lancang Kuning. Tapi yang pertama paling banyak Minangkabau, yang kedua Jawa, yang ketiga baru Melayu. Setelah itu barulah Batak, Mandailing. Orang Minang berkonflik dengan orang Batak. Gara-gara orang Batak masuk ke restoran Minang. Batak itu bahasa apa kabar? Biadu. Biadu artinya apa kabar? Kaifa halu? How are you? Biadu. Tersinggung orang Minang. Babila dong, nana dong, kambiang. Saya mau menyatakan bahwa kita dengan berbagai macam kebinekaragaman kita amat sangat mungkin untuk berkelahi, hanya tidak memahami istilah, bahasa, adat istiadat orang lain. Jadi kalau dikatakan karena agama pemicu konflik, Nabi mengajarkan kita pluralistik. Makanya ketika Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, jaraknya 500 km, yang menjadi guide penunjuk jalannya seorang laki-laki bernama Ibnu Uraiqid. Sepakat semua sejarawan, Ibnu Uraiqid itu musyrik, non muslim. Tidak ada satupun ulama yang menolak bahwa guide penunjuk jalan dari Makkah ke Madinah itu seorang musyrik bernama Ibnu Uraiqid. Pertanyaannya, why? Mengapa Nabi pakai jasa non muslim? Nabi mau mengingatkan umat ini, ente jangan ekstrim. Di kantor itu tidak ada satu orang Islam yang pandai komputer,
Tiba-tiba ada satu yang pandai, namanya Raja Guguk. Maka kita pakai jasa dia, selama dia tidak bawa-bawa agama. Jangan pula setiap komputer yang selesai diinstal dipasangnya password. Apa passwordnya? Haleluya. Nah, itu baru tak boleh. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Kau tak menyembah apa yang kusembah, aku pun tak menyembah apa yang kau sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bahwa kita mengajak dia ke jalan yang benar, ya. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah dia ke jalan Tuhanmu dengan 3 cara. Bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Banyak orang tertarik ke agama Islam bukan karena orang Islam itu ngajak, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Bukan, tapi dari perilaku, tata krama, sopan santun, etika, moral yang luar biasa. Imam Al-Hasan Al-Basri sakit. Rumahnya di pinggir bukit, yang di atas rumah non-muslim. Mereka bertetangga. Sampai hari ini di Irak, di Basrah Irak, itu masih banyak Kristen Ortodok. Karena sebelum Nabi lahir mereka sudah Kristen. Tetangganya di atas, Imam Al-Hasan Al-Basri di bawah. Demam, sakit. Tetangganya datang menjenguk. Hasan Al-Basri, ya, apa kabar? Aku sakit. Dilihat di pojok kamarnya ada air tergenang, ember, nampung air dari atas. Kata tetangganya, itu kalau nggak salah kamar mandi saya. Air kamar mandi saya bocor netes ke bawah. Sudah berapa lama ini Imam Hasan Basri? 20 sana, 20 tahun. Apa kata dia? Dia tarik rosarionya. Belum pernah aku ketemu orang selembut ini. Maka saksikanlah wahai Imam Hasan Al-Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam bukan karena Imam Hasan Basri ngajak dia, masuk Islam, kalau enggak masuk neraka jahanam itu. Karena kelembutan, budi pekerti, sopan santun, lembut hati orang. Manusia ini kalau disentuh, kan ada tuh bunyinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kalau hatinya sudah tersentuh, maka mudah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengapa orang tidak tertarik melihat Islam? Islam ini ibarat produk bagus, tapi bintang iklannya tidak menarik. Saya disuruh iklan Herbalife. Minumlah susu Herbalife, Anda akan sehat, gemuk dan sehat. Mana orang percaya? Mana bintang iklan ini? Islam ini agama yang mantap, bagus, lembut, tapi diiklankan oleh orang yang kasar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Islam mengajarkan pluralistik, kita hidup bertetangga. Nabi itu luar biasa, bukan cuma tetangganya Yahudi, istrinya Yahudi. Loh, ada istri Nabi itu Yahudi? Ada. Siapa namanya? Sofiyah. Nama ayahnya Huyai, nama mbah kakeknya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Itu Yahudi, masuk Islam. Yahudi, istri Nabi. Ada istrinya itu yang Kristen. Ada istri Nabi Kristen? Ada. Siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Hadiah dari Raja Mesir bernama Muqawqis. Jadi Nabi itu amat sangat plural, tapi bukan pluralisme, tapi pluralistik. Pluralisme no, pluralistik yes. Hidup bertetangga dengan Konghucu, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Kejawen, sekantor dengan non-Muslim biasa. Tapi ketika membenarkan keyakinannya, kamu benar, kita sama-sama masuk surga, maka batallah ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan termasuk orang yang rugi. Kasihan saya dengan dia Pak Ustaz, dia orangnya baik, tulus. Hampir setiap pagi kalau makan lontong dia terus yang bayar. Saya tak sampai hati kalau dia masuk neraka Pak Ustaz. Saya kasihan sama dia. Gimana cara menyelamatkan dia Pak Ustaz? Mudah, ajak dia ngomong. Bro, friend, aku enggak tega kalau dia masuk neraka.
maka aku ingin kau masuk surga. Gimana caranya? Sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Masalah gunting pita bisa kita urus belakangan. Jangan ditakut-takuti dia. Ini banyak mualaf, calon mualaf dah mau masuk Islam gak jadi karena kata-kata kita itu menakutkan. Ada orang Cina mau masuk Islam, parkir dia di tepi masjid PLN sambil urusan. Mudah-mudahan nanti dengar khutbah yang bisa menyejukkan hati. Naik khotib ke atas mimbar. Yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun, pakai kampak. Apa tak lari dalam tutupnya. Jadi kita ini banyak menggunakan bahasa-bahasa provokatif, menakutkan orang. Justru kalau dia nanya, kamu dulu waktu khitan sakit? Macam digigit kalajengking. Udah gigit semua. Tak terasa. Apalagi zaman sekarang pakai laser. Jangan katakan saya dulu sama kakek berendam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore baru dipotong-potong. Itu pun tak pula putus sekali lagi. Takutlah dia. Jangan gunakan bahasa-bahasa. Menggunakan bahasa-bahasa yang membuat orang takut kepada Islam. Rukun Islam 5 perkara. Mendengar itu aja udah lari dia. Hanya 5 perkara lah, 1 perkara 25 juta katanya. Dia udah terbayang. Jadi kalau 1 perkara di pengadilan 25, 125, kemana ini gitu dia. Pakailah kesantunan Islam, kelembutan yang luar biasa. Meninggal Nabi Muhammad SAW, baju besinya hilang. Dir'an, baju besi. Mana baju besi Nabi? Kenapa bisa hilang? Hilang. Dicari-cari di tangan seorang Yahudi. Ente mencuri baju besi Nabi kan? Tidak. Kenapa bisa di tangan ente? Nabi kalian minjam gandum 30 sa'. 1 sa' 3 kilo kali 30, 3 kali 3 90 kilogram. Padahal sahabat Nabi yang kaya-kaya banyak. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Rabi', ada Utsman bin Affan, menantunya sendiri. Kenapa dia mesti menggadaikan baju besinya kepada si Yahudi ini? Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya, kalian mesti berinteraksi sosial. Dari interaksi sosial itulah dia akan melihat, oh saya tersentuh dengan akhlak orang Islam itu. Sebelum saya tagih dia sudah bayar duluan. Orangnya sopan. Kenapa kamu masuk Islam? Melihat orang Islam. Yang terjadi sekarang, kenapa kamu tak jadi masuk Islam? Nengok orang Islam tak menarik saya. Wah, tak pernah bayar utang. Islam menjadi tidak menarik. Makanya orientalis, oriental timur, orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Banyak mereka mengkaji tentang timur. Mereka baca Quran, hadis dari internet, tertarik, indah sekali Islam itu. Akhirnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai masuk Islam, salat Jumat pertama kali di masjid. Begitu pulang sendal pun hilang. Apa kata dia? Syukur aku masuk Islam, belajar agama Islam dari buku. Andai aku belajar Islam dari orang Islam. Ini yang dikatakan ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu terdinding, tertutup, rusak reputasinya karena orang Islam itu sendiri. Pluralistik, yes. Pluralisme, no. Mengakui bahwa orang lain itu berbeda dan menghormati perbedaan, iya. Tapi mengatakan orang lain benar, saya benar, semua jalan ini benar, pluralisme itu akan melemahkan akidah anak-anak kita. Kita harus menguatkan. Nah, makanya rakaat pertama qobliyah subuh. Qobliyah subuh ayatnya diatur oleh Nabi. Rakaat pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Rakaat pertama. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maknanya? Kata Imam Syahid Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran, kenapa 2 rakaat qobliyah subuh itu diatur Nabi? Ente sebelum keluar rumah
setelah itu masuk kantor, bisa sekantor dengan Konghucu, bisa bertetangga dengan Katolik, tapi basic pondasi tiang sudah kokoh. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul huwallahu ahad. Saya Pak Ustadz semuanya kul huwallah, nggak apa-apalah daripada nggak sholat sama sekali. Dah habis 20 menit. Sekularisme 20 menit, pluralisme 20. Yang ketiga sekarang adalah liberalisme. Ada patung liberty, liberty pembebasan. Liberalisme orang yang meyakini suatu keyakinan bahwa dia hidup bebas, tidak diikat oleh ikatan apapun. Di Amerika muncul sebuah gerakan kaum hippies yang meyakini bahwa dia bebas untuk berbuat apa saja. Sampai saya mau tidak berpakaian, itu urusan saya. Kita liberal, bebas. Jangan ikat saya dengan ikatan-ikatan apapun. Maka orang hidup sesuai dengan kemauannya saja. Ikatan agama lepas. Maka kalau ada orang yang menyandingkan antara Islam dengan liberal, ini dua yang kontradiktif. Karena Islam itu mengikat, sedangkan liberal bebas. Islam liberal, dua kata yang tidak mungkin bertemu. Saat saya liberal, saya bebas mau minum apa saja. Minum kamput, minum kasbek, minum vodka, minum mix-mix, minum bir, minum tua. Apa yang mau saya minum? Bebas. Ketika Islam datang diikat. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Yang mana? Min thayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik tak boleh. Saat berpakaian liberal, saya mau pakai kimono silakan, saya mau pakai koteka silakan, saya mau pakai pakaian orang suku Laut, suku Aceh, suku Talang, suku Sakai, suku silakan. Liberal, bebas. Tapi setelah Islam datang, pakaianmu diikat. Laki-laki ikatannya dari pusat sampai ke lutut. Pusat, lutut harus tertutup. Maksudnya dari pusat ke lutut, bukan pusat sama lututnya jadi tutupnya. Sedangkan perempuan, ya Asma, wahai Asma, hadis riwayat Abu Daud, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau dia sudah sampai usia, maaf cakap haid, menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak dari tubuhnya, illa hadza, kecuali ini, wa hadza, ini, zahiruha wa batinuha. Maka Islam mengikat, tapi bukan mengikat sampai kita mati sesak nafas. Dia diikat kita dengan hurriyah mutlaqah. Tak betul, bebas tak bisa. Ada ikatan yang disebut dengan hurriyah muqayyadah. Singapura tidak Islam, tapi dia buat ikatan, bukan ikatan agama, ikatan aturan pemerintah. Sejorok-jorok, sekotor-kotornya orang Pekanbaru, kalau dia pindah ke Singapura, jalan-jalan pasti dia bersih. Selama ini makan permen karet, tempel ke bawah. Di Singapura dia takut, dia bersih. Selama ini kemana-mana abu rokok. Kalau ngomong, kalau nonton, pertama gelas tempat kopi, lama-lama. Kalau ada bininya tidur situ, telinga bininya pun bisa dilihat. Tapi setelah dia di Singapura, itu tidak akan terjadi. Untung rokok, abu rokok, bahkan membawa rokok itu pun dia takut. Kenapa? Kami mau berangkat umroh, sampai di pelabuhan, rokok keluarkan, rokok keluarkan, rokok. Kenapa? Mahal ini, satu bungkus bisa $100. Takut. Apa? Ikatan. Itu ikatan negara. Orang takut. Ketemu dengan profesor kemarin. Selama ini profesor ini jenggotnya panjang. Kemarin ketemu klimis. Loh, jenggot Pak Profesor mana? Saya mau masuk Singapura nggak dapat visa Pak Ustaz. Begitu dicukur, dapat langsung. Artinya apa? Ada aturan-aturan yang dibuat, dan aturan ini manusia yang buat. Kesepakatan orang Singapura yang dididik oleh Lee Kuan Yew membuat suatu aturan. Nih. Ada aturan yang bukan dibuat oleh manusia. Yang membuatnya siapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
maka saya ikut aturan itu. Saya laki-laki baligh berakal sehat, saya tak boleh pakai celana pendek. Jadi ustaz dari kecil dulu saya pernah pakai celana pendek sekali, dicubit sama bapak saya. Sampai hari ini saya ingat. Makanya ada orang ngasih saya hadiah, Ustaz, ini ada celana pendek dari Bali, saya campak. Kenapa? Makanya saya kalau udah nengok orang pakai celana pendek di warung ayam penyet, duduk lesehan, pakai celana pendek, hilang selera makan saya. Udahlah, lutut berkulis, hitam pula. Islam mengatur saya, cara makan saya, cara saya punya istri, diikat. Saya mau bawa anak siapa saja bebas. Ngapain kamu resek sama saya? Anak-anak dia, uang-uang saya, motor-motor saya, emang masalah buat lo? Kita Islam, negeri ini negeri Islam. Ini tak sama dengan Australia. Australia itu dihuni oleh aborigin. Aborigin yang tak punya agama itu tiba-tiba datang sekelompok perampok pelarian dari Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, lalu mereka datang ke Australia, membuat sebuah komunitas baru. Amerika juga begitu. Christopher Columbus naik kapal, tujuannya kemana? Ke India, nyasar Eropa, India kanan, Amerika kiri. Dia sangka sampahnya ke kanan, rupanya ke kiri. Hanyut sampai ke Amerika. Dibilang dia penemu Amerika, padahal dia nyasar ke Amerika. Christopher Columbus, sekelompok perampok pelarian dari Eropa, Jerman, Prancis, Inggris, Swedia berkumpul bersama membuat sebuah komunitas baru di negeri bersama Amerika. Dia tidak punya komunitas sebelumnya. Isinya adalah orang primitif, Indian. Walaupun ada riwayat menyebut orang Islam sudah sampai duluan, karena sebelum Columbus sudah ada orang Islam Arab yang sampai ke sana. Banyak bekas-bekas ditemukan. Yang jelas bahwa mereka berangkat dari primitif. Beda dengan kita di Sumatera. Sumatera bukan berangkat dari primitif. Sumatera adalah Islam, berawal dari Raja Malikul Saleh. Nama rajanya saja jelas, Malikul Saleh. Malik artinya raja, Saleh artinya soleh, orang yang jujur. Raja pertama kerajaan Islam Samudra Pasai Aceh. Kita punya kerajaan. Lalu Riau ini Pak Ustaz. Oh, Riau ini 4 kerajaan Melayu. Kerajaan Siak Sri Indrapura, Islam. Kerajaan Pelalawan, Islam. Kerajaan Riau Lingga, sekarang menjadi Kepri, Islam. Kerajaan Indragiri, pecah 2, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Islam. Jadi bukan Indonesia ini seperti Australia yang berangkat dari aborigin, bukan pula seperti Amerika, tapi Indonesia adalah gabungan dari kerajaan-kerajaan Islam. Maka orang mesti mengerti itu. Jangan seolah-olah setelah kita merdeka, apa bawa-bawa Islam? Kenapa kamu bawa-bawa Islam? Islam, kita bukan negara Islam. Ini orang tidak mengerti sejarah. Halaka murubun lam ya'rif qadrahu. Celaka orang. Siapa yang celaka? Orang yang tidak mengerti sejarahnya. Kita urut dari atas. Aceh, Aceh kerajaan Islam. Setelah Aceh kerajaan Melayu Langkat, Langkat kerajaan Islam. Setelah Langkat kerajaan Melayu Delhi, Delhi Islam. Setelah Delhi kerajaan Serdang Bedagai, Islam. Habis Serdang Bedagai kerajaan Asahan, Islam. Masuk ke Siak, Islam. Kerajaan Jambi, Islam. Kerajaan Melayu Palembang, Islam. Masuk ke Pulau Jawa, Pasundan, Islam. Demak, Islam. Sebelumnya Hindu Buddha, tapi kemudian kita Wali Songo, semua Islam. Bahwa ada tempat-tempat kecil sebagai minoritas. Orang minoritas harus sadar diri, tahu diuntung, mengerti tentang keberadaannya. Orang Islamnya saja tidak mengerti, bagaimana orang lain mau mengerti kita? Oleh sebab itu, jangan sampai kita ikut kelompok yang terakhir, liberal. Saya hidup tanpa ada ikatan. Ikatan Islam sudah saya hilangkan. Ikatan tata krama, sopan santun, adat sudah saya. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, kata orang Minangkabau. Karena memang adatnya, sopan santunnya
Memangnya Pak Ustadz orang Minang itu sebelum Islam datang dia sudah pakai jilbab? Sudah, cuma namanya tak pakai jilbab. Bertanduk katanya. Tapi kepalanya tertutup, maka sejalan. Orang Melayu bagaimana pakaiannya Pak Ustadz? Baju kurung. Kenapa disebut kurung? Karena lututnya dikurung, tertutup. Baju Melayu itu sopan sekali. Bahkan baju Melayu itu bukan cuma mengurung perempuan, laki-laki. Saya, kalau menurut pandangan orang Melayu, saya ini tak sopan. Kenapa? Pakai baju, pakai celana, tak pakai kain. Kalau saya orang Melayu, mestinya pakai kain ini setengah, biar tertutup, tak nampak auratnya. Namanya kain songket. Sampai songket. Makanya kalau hari libur ada acara pernikahan, pakai baju gunting Cina, baju teluk belanga, baju Melayu, baru ditutup pakai songket. Songket itu pun ada pula bedanya. Kalau di atas lutut itu anak muda, kalau tertutup ke lutut itu sudah menikah. Jadi beda itu. Jadi kalau ada suami ibu nanti dia buat di atas lutut, itu dia ngaku belajar. Abangnya macam-macam, aku ngerti nih. Turunkan bang, abang sudah nikah. Kenapa anak muda itu dibuat di atas lutut? Kalau macam-macam dia mudah buka silat. Kalau yang sudah tua nunggu sakratul maut aja lah. Sampai detail sedetail itu. Makanya ada pepatah Melayu mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Maka siapapun yang datang ke negeri ini, ya mesti ikut adat istiadatnya, sopan santunnya, tata keramanya, kelembutannya, kebaikannya. Ibu pulang dari sini, masuk ke kamar anaknya. Tidur ya nak, rajin belajar ya nak. Di atas meja belajar, Spiderman, Wonder Woman, Batman, semuanya pakai sempak di luar. Itu bukan Melayu, itu bukan Islam, itu orang Barat punya kerja. Besok pagi buat pergi ke tempat tukang jahit, tolong buatkan dulu songket untuk boneka. Besok dia balik sekolah, loh, kok pakai songket semua nih? Naruto pun pakai songket. Dia pertama melihat, dia lihat, lama-lama dia tidak lagi menganggap itu aneh. Dilihat, didengar. Allah bisa karena biasa. Maaf cakap. Kenapa dia biasa menengok orang pakai sempak? 4 tokoh idola dia itu, 4 sempaknya di luar. Batman, Spiderman, Wonder Woman, Cicakman satu lagi. Maka kita mesti merubah ini. Berawal dari pandangan, masuk ke dalam pikiran, menjadi keyakinan. Berawal dari pendengaran, berubah menjadi keyakinan, berperilaku seperti itu tanpa kita sadari. Lewat karton, lewat sinetron, lewat tontonan, lewat game. Memang namanya permainan, game online. Untuk anak-anak, animasi, tapi pakaiannya pakaian orang dewasa. Kita tanpa disadari, kita sudah dilepaskan dari ikatan suku, ikatan agama, ikatan yang baik-baik. Orang yang terbebas dari ikatan itu disebut dengan liberal. Keyakinannya disebut dengan liberalisme. Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Itulah yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik.